Kak, mungkin bisa diceritain soal kemarin kan baru waktu di podcast sama Densu itu, mungkin bisa diceritain nggak sih Kak, maksudnya klarifikasi kakak gitu, maksudnya sama mantan suami itu benar adanya tuh seperti apa sih kalau dari kakak sendiri gitu? Benar adanya ya pasti benar ya, karena kan semua bukti itu aku bawa ke pengadilan. Makanya pengadilan memudahkan dan memenangkan aku untuk hak asuh anak sampai batas umurnya nggak ada gitu kan. Kalau misalkan aku klarifikasi itu, tadinya aku nggak mau nulis statement apa-apa gitu loh, karena aku kalau dihujat sih nggak masalah ya Kak gitu. Dihujat berhari-hari nggak masalah, cuman yang aku sayangkan di sini kan kalau udah kena anak dan orang tua gitu loh. Seharusnya maunya aku itu dia memberi statement, iya kami bercerai, tapi ini karena salah pribadi saya. Jadi jangan menghujat atau menghakimi mantan istri atau anak. Itu sih maunya aku. Gitu. Tapi permasalahan ini tuh udah berjalan berapa lama, dari kapan? Masalah yang mana? KDRT sih. KDRT semua. Dari awal nikah. Dari awal nikah. Dari awal nikah. Kenapa? Dari awal nikah. Kenapa baru diceraikan akhirnya? Aku kan nggak ada buka apa-apa, kok ke keluarga pun aku nggak ngasih tahu gitu. Semuanya aku tutup rapat Kak. Semuanya aku tutup rapat. Kenapa aku buka segala macam? Karena anakku dapat dampaknya nggak baik. Aku punya ibu tuh yang ini, punya ibu yang ini. Aku nggak mau itu melekat ke anak aku gitu. Jadi aku menjabarkan ada apa dengan rumah tangga aku selama ini gitu loh. Tapi yang kabarnya dia sakit ininya gara-gara mabuk-mabuk itu benar? Ya benar, kayaknya semua warga Malang banyak yang tahu deh. Benar itu benar gitu. Aku kan nggak mungkin mengiyakan tapi nggak ada bukti. Aku ada bukti semuanya. Gitu loh. Kak, tapi kalau yang hubungan yang soal alami KDRT itu benar adanya berarti? Kalau KDRT benar. Sudah berapa lama mungkin Kak? KDRT dari awal nikah juga ada. KDRT-nya berupa apa Kak mungkin Kak? Kalau di awal nikah aku dicekek ya pernah, ditendang pernah, dipukul pernah kan? Tapi sempat melaporkan nggak sih Kak? Nggak ada niatan aku melapor karena nggak ada pikiran buat cerai. Nggak ada keinginan buat cerai, mikirin cerai itu nggak ada. Mungkin yang bikin kakak tetap bertahan ya? Apa Karena anak, otomatis anak aku. Jadi maksudnya kondisi aku gimana pun ya pokoknya aku utamain anak. Karena aku nggak mau anak. Aku tahu anak udah luka gitu, tapi nggak mau aku tambah beban mereka tuh nggak mau. Nah, mungkin kan cerita kakak nih udah tersebar banyak nih, mungkin semenjak di podcastnya Kodensu gitu kan. Mungkin alasan kuat kakak menceritakan semuanya di situ apa sih Kak? Aku menceritakan yaitu karena aku nggak mau sampai dampaknya kena ke anak dan orang tuaku. Orang tuaku dibilang mendidik anak gagal lah apa segala macam, padahal orang tuaku sangat baik kok gitu, dikenal di baik juga gitu. Mungkin sempat katanya terlilit utang ya Kak ya? Aku sama Ega terlilit utang iya, karena kan dari 2017 nggak ada pemasukan, semua putus kontrak gitu loh. Makanya kalau netizen bilang aku nggak tahu diri lah apa, orang dari 2017 sudah nggak kerja dan aku masih bertahan sampai 2023 gitu loh. Kak, mungkin maaf sebelumnya Kak, caranya kakak untuk bertahan hidup itu mungkin apa yang dilakukan sama kakak sendiri sih, atau dari 2017 itu kan aku pernah jualan keripik, pernah jualan ceker, dan pokoknya apa yang bisa aku lakuin gitu. Pokoknya aku nggak mau istilahnya Ega kepikiran stres gitu. Aku pengen tuh pada saat itu tuh dia fokus sembuh aja gitu loh. Fokus sembuh aja, maksudnya dia mau berobat kemanapun tinggal bilang aja, nggak usah pikir uangnya tuh dari mana apa segala macam. Oke. Tapi nggak ada support mungkin dari selain dari penghasilan kakak sendiri untuk penyembuhan, itu ada support dari atau dari pihak lain mungkin? Untuk penyembuhannya Ega? Support ya pasti dari keluarga ya. Support pasti dari keluarga. Kalau dari teman ya paling yang deket-deket aja ya, teman dia ya paling Andri Tani, Ramdhani itu aja. Mohon maaf soal KDRT tadi, berarti kakak mengalami saat sejak masih mengandung gitu, Dari awal nikah. berarti pas lagi hamil ngalamin juga kan? Ngalamin karena kan waktu hamil itu dia pun masih minum gitu loh. Pokoknya adanya KDRT itu kalau aku melarang dia minum. Oke, berarti kan kakak juga mengungkap katanya Kurnia Mega juga kecanduan alkohol juga ya Kak ya? Iya dari 18 tahun. Oh, dari 18 tahun berarti? Itu pengakuan dia sendiri ya. Karena kan aku 18 tahun yang lalu nggak kenal dia juga gitu. Tapi dia mengakui. Pada saat bersama kakak sendiri mungkin sesering apa gitu Kak seorang Kurnia Mega mengkonsumsi
minuman keras sendiri sepengetahuan kakak gitu? Setahu aku selama hidup aku ya kalau di rumah sering sih, sering banget. Dia bilang kan biar gampang tidur lah apa. Karena gini kak, aku kan belum dapet ya cowok macam gitu, sebelumnya tuh aku nggak dapet. Jadi caranya buat hadepin gimana aku nggak tahu, caranya buat berhentiin aku nggak tahu, buat melarang aku nggak tahu. Jadi ya sudahlah. Itu aku nggak pernah sebelumnya dapet ini tuh aku nggak tahu gitu jadinya. Berarti tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang kakak alami itu mungkin salah satunya apakah penyebabnya karena dia mengkonsumsi minuman Kalau keras juga? kekerasan itu kan karena dilarang. Kalau aku larang minum, Oh karena jadi emang pas kakak sadar dong. Gitu jadinya kalau KDRT itu pasti kalau aku larang. Ini alasannya selain biar lebih gampang tidur apa sih dari dianya? Kalau lagi capek aja sih dia kayaknya. Kalau lagi capek banget atau lagi bosen segala macam Tapi itu benar-benar sama sekali nggak mau berhenti. nggak bisa. Nggak bisa. Tapi termasuk terbuka nggak sih karakternya dan kakak sendiri? Apanya terbuka? Apapun media sosial Oh tentang, yang lain, maksudnya tentang KM. tentang media sosial dia, Oh. tentang apapun itu. Tentang dia ya terbuka gitu, makanya akun dia kan aku yang kelola, dari awal adanya akun itu aku yang kelola gitu, karena maksudnya aku juga ibaratnya manajer dia di klub juga aku yang ngurusin aku gitu, karena kan dia pada aslinya kan awalnya manja gitu, anaknya tuh manja gitu, jadi apapun dia maunya terima beres gitu, jadi aku yang ngurusin. Tapi mungkin dari awal perkenalan itu seperti apa sih kak? Maksudnya Ya kalau awal kenal kenal pasti baik lah mas. Hmm. Baiklah pasti, makanya aku nggak nyangka adanya itu, ya sudahlah aku pikir ya udahlah udah nasib gitu kan, jadinya aku hadepin aja. Kan setelah kakak cerita ini kemarin di podcast Kodensu udah mulai ada yang bereaksi. Reaksinya dalam artian negatif. Negatif pasti masih ada ya, tapi aku nggak mau mikirin itu kan, yang penting sekarang aku lebih lega, anak-anakku sudah terlindungi adanya klarifikasi itu. Ini contoh reaksi yang kakak dapat setelah kemarin ngobrol cerita itu apa? Reaksinya pasti ya baik ya, karena kan mereka kan sebelumnya salah menilai aku gitu. Aku sih nggak pengen, maksudnya gini, nggak mempermasalahkan untuk penilaian kak gitu, cuman aku pengen nyelamatin anak dan orang tua aku, itu aja sih. Ini kalau dari pihaknya Aida tidak ada yang Reaksi mencatat? belum. Belum. Kak, soal yang katanya mau ayah kakak sendiri mau ngejual aset sampai 40M itu demi kesembuhan Ega, mungkin seperti apa sih kak? Kan sudah diungkap juga tuh kemarin dari ayah kakak sendiri, mungkin bisa diceritain nggak sih kak? Iya, jadi orang tua aku kan memang ada gor pribadi gitu lah. Nah itu sebelum-sebelumnya kita berobat kan udah kemana-mana ya, udah banyak gitu ya ibaratnya. Terus kayak orang tua belum putus asa nih, cobalah kita ke Penang gitu. Niatnya mama tuh mau ganti mata atau apalah, pokoknya apapun dilakuin lah gitu upayanya gitu. Akhirnya kepikiran lah buat jual gor gitu, karena kan kita tahu juga ya, maksudnya operasi mata itu kan nggak murah gitu loh, maksudnya segala cara deh, apa deh yang penting lu sembuh deh gitu loh, niat hati tuh gitu. Kalau untuk ditawarin udah, pada saat itu udah, dan Ega pun tahu itu. Berarti memang sesayang itu pihak keluarga ke sayang banget. Jadi dari awal nikah itu Ega tuh tinggalnya di rumah aku karena saking sayangnya keluarga sama dia. Gak ada. Aku nggak pernah sedikit pun kebesit buat lapor polisi, nggak ada. Karena ada anak gitu. Aku nggak mau anakku punya bapak narapidana, jangan, amit-amit kalau enggak lah. Kak, soal dugaan ayah kakak sendiri katanya pernah memergoki Kurnia Mega ini, katanya pernah minum, Ya, itu benar awalnya. atau nggak sih kak? Itu awalnya alasan bercerai itu awalnya kenapa sampai harus berpisah tuh itu gitu. Karena kan selama ini aku tutupin semuanya kelakuan dia ke aku tutupin ya kan, sampai akhirnya suatu kejadian papaku mergokin sendiri gitu. Makanya aku juga bingung, biasanya dia minum itu cuma sampai jam 3 pagi, ini sampai jam 7 pagi, pas banget papa ke rumah dan dia nggak kunci pintu. Jadilah kejadian itu, aku nggak bisa bela karena posisinya aku sama anak-anak kan dikunciin di dalam kamar. Terus bener nggak sih kak yang katanya sampai ngusir Kak Ega sendiri gitu? Bener Iya, atau? ngusir karena kecewa mungkin ya, kayak maksudnya
kaget, dia lebih ke kaget aja gitu loh. Maksudnya anak yang gue bela selama ini istilahnya, dan dia lebih kaget, oh ternyata anak gue tuh selama ini gak baik-baik aja gitu. Ya wajar lah orang tua kayak gitu ya, maksudnya kayaknya orang tua dimanapun pasti akan bereaksi kayak gitu deh gitu. Karena kan nggak sebentar aku berumah tangga Kak, dan dia baru tahu itu gitu loh. Mungkin ungkapan kekecewaan apa ayah kakak kepada kakak sendiri saat melihat kejadian tersebut gitu? Marah Kak, kan sampai tendang botol itu, dan salahnya Ega tuh malah lari, malah menghindar dari papa. Ditinggal lah tuh temennya, ditanya lah itu minuman apa, dia bilang jamu, terus dicium sama papa, taunya alkohol. Marah lah di situ. Aku nggak tahu persisnya gimana, karena kan posisi aku di dalam, aku cuma denger cerita apa dan aku denger bising dari luar gitu loh, ada apa. Nggak mungkin juga aku mau ngelindungin Ega tapi aku di dalam, kan nggak bisa juga gitu. Makanya aku nunggu dia buka itu dulu, buka kamar. Oke. Kak, mungkin untuk saat ini hubungan antara Kurnia Mega dan juga anak kakak sendiri mungkin seperti apa sih Kak? Kalau hubungan sama anak, aku nggak pernah mau merusak Kak, karena gimana pun itu bapaknya gitu, karena gimana pun itu ayahnya, aku nggak pernah mau merusak. Kalau Ega kapanpun mau ketemu anak silahkan, tapi kalau anak itu nggak mau, aku nggak pernah bisa maksa gitu, karena anakku yang pertama ya memang udah terluka gitu loh ibaratnya. Karena tadi sempat dikunci dari luar ya Kak? Iya. Itu alasannya kenapa sih Kak bisa dikunci? Karena biar anakku nggak tahu kelakuan bapaknya gitu. Aku nggak mau anakku kecewa gitu, maksudnya kayak pikirannya oh semua laki tuh gini gitu pada nantinya gitu ya. Aku nggak mau kayak gitu, pokoknya aku mau orang tuh melihatnya baik aja. Itu dikunci dalam kakaknya juga sama anak-anak? Iya, karena kan aku tidur sama anak-anak di dalam. Kak, sorry semenjak Mas Ega kehilangan penglihatan, itu berarti dari awal emang vonis dokter emang karena alkohol ya, nggak ada yang salah santet-santet itu ya? Itu buat penegasan aja nih. Iya, jadi ada beberapa dokter yang bilang kayak gitu. Ada yang bilang pembengkakan saraf, ada yang bilang sarafnya sudah tidak berfungsi karena terkontaminasi alkohol, apa segala macam. Kenapa dia memberi statement istilahnya diguna-guna atau gitu? Ya karena menurut dia fisiknya sehat. Gitu loh, itu yang sulit dia pahamin. Fisik gue sehat, kenapa kok bisa karena alkohol mata gue nggak ngeliat? Padahal kan di luar sana juga banyak ya kayaknya ya, maksudnya karena alkohol jadinya gitu. Itu vonis kebutaan karena alkohol itu dari tahun berapa Kak? Dari tahun 2017 itu juga atau? Kayaknya waktu ke Jakarta Eye Center juga dikasih tahu itu deh. Terakhir itu ya sama dokternya Pak Erik. Tahun berapa itu? Dokter Pak Erik baru kemarin deh kayaknya. Kak, mungkin boleh dijelasin lagi Kak, mungkin cerai kemarin itu di tahun berapa sih Kak? Tahun 2023 Februari 2023 tanggalnya aku lupa. Nah itu yang menggugat siapa Kak? Aku yang menggugat karena sedih aja Kak, pas lahiran aku nggak ditemenin ya kan, azan yang azanin papa gitu. Padahal aku udah minta, saat itu aku udah minta temenin lahiran segala macam. Jadi ya sudah lah, jadi selesai lahiran aku urus. Oke. Ada pengamanan selain gugat cerita? Kalau dari pengadilan ya, kalau dari aku cuma memikirkan hak asuh anak aja sih saat ini. Tapi kalau dari pengadilan ngasih itu harus kasih nafkah anak 6 juta setiap bulan. Tapi belum pernah Kak. Dan aku nggak memaksa itu sih gitu. Mungkin karena kondisi dia dan keadaan dia, aku nggak pernah nuntut itu gitu. Maksudnya dia masih ingat anaknya aja, aku udah syukur. Maksudnya kayak rezeki anak, aku percayalah dari mana aja. Oke. Pak, mungkin dengan kakak menceritakan mungkin di podcastnya Kodensi itu membuat kakak jadi lebih terbebani atau malah lepas Kak? Malah lebih Di satu sisi jujur Kak, di satu sisi aku sedih. Pada akhirnya aku harus kayak gini, aku harus melakukan ini, aku sedih ya. Dimanapun itu pernah jadi orang yang baik buat aku, pernah jadi imam aku. Di satu sisi aku sedih lah, aku nggak ada niat sama sekali buat matiin namanya atau apanya gitu. Aku di sini cuma mau meluruskan ada apanya. Pada intinya gitu kan. Maksudnya kenapa aku begini, ini pun juga udah atas perizinan orang tuaku dan anak-anakku. Aku izin dulu kok ke anak-anak gitu loh. Jadi anak-anakku bilang, ya sudah lah Mam, kasih tahu aja gitu, biar jadi orang jangan nilainya Mami yang begini gitu. Tapi sebenarnya kakak melakukan itu dalam rangka apa Kak? Dalam rangka apa? Maksudnya tujuannya? Itu memberi klarifikasi pada saat aku dan anak-anak kena dampak yang karena statement dia.
Ah, oke oke. Oke, cukup. Oke. Mungkin Oke. Makasih banyak ya, mungkin Kak. terakhir aja Kak, harapannya dari Oh boleh. dari Harapan yang buat Ega. Kayaknya itu aku berusaha dan berdoa selalu, anak-anak juga doain supaya sehat, supaya cepat bisa pulih kembali, supaya menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Pokoknya di sini garis besarnya aku mau minta maaf atas kegaduhan yang aku buat.